Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 8. Ketemu lagi dengan Bu Heni di pelajaran matematika. Masih belajar dari rumah tapi tetap semangat ya anak-anak. Nah, hari ini kita masuk ke bab yang baru yaitu bab 4. Judulnya persamaan garis lurus. Yang bagian 1 hari ini kita mengenal dulu tentang apa itu persamaan garis lurus. KKM tetap 65 ya. Harus dituntaskan semua tugasnya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami bentuk persamaan garis lurus atau disingkat PGL. Yang kedua, kalian dapat membedakan mana yang termasuk PGL atau bukan PGL. Ini bukan ya, seharusnya tulisannya. Yang ketiga, dapat menggambar persamaan garis lurus atau PGL. Nah, yang pertama, apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus atau PGL adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Karena judulnya aja sudah garis lurus ya. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus yaitu bentuknya seperti ini, Y sama dengan MX tambah C. Artinya ada variabel Y dan ada variabel X. C ini konstanta ya. Artinya angka yang tidak memiliki variabel. Sedangkan M ini namanya nanti ada gradien. Gradien itu artinya kemiringan. Nanti akan kita pelajari. Ini M ini artinya gradien atau kemiringan garis. Jadi sebuah garis pasti punya kemiringan. Ya, nanti kita bisa hitung kemiringannya atau gradiennya berapa. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya atau bisa seperti ini bentuknya, AX tambah BY sama dengan C. Intinya ada variabel X, ada variabel Y, dan konstanta. Nah, syarat persamaan garis lurus harus ada apa aja? Yang pertama, harus ada variabel X dan variabel Y. Yang kedua, pangkat variabel X dan Y-nya harus wajib 1. Ya, tidak boleh lebih dari 1 pangkatnya. Nah, contoh soal. Di antara persamaan berikut, mana yang merupakan persamaan garis lurus atau PGL? Yang pertama, nah, Y sama dengan 3X kurang 4. Cek, ada variabel X, ada variabel X, ada variabel Y, ya kan? Ini ada variabel X-nya, ada variabel Y-nya. Kemudian dicek pangkatnya nih, X-nya pangkatnya berapa nih kalau nggak ditulis artinya? Betul, pangkatnya 1 ya, kalau nggak ditulis artinya pangkatnya 1. Y juga nggak ditulis artinya pangkatnya 1. Berarti ini merupakan persamaan garis lurus. Ibu singkat ya. Nah, yang kedua, X kuadrat sama dengan 5Y tambah 2. Kita cek, ada variabel X, ada variabel Y juga. Tapi kita cek pangkatnya nih. Apakah pangkatnya 1? Nah, variabel X nih. Pangkatnya ternyata 2 nih. Ya, tidak boleh. Karena PGL itu pangkatnya harus 1. Berarti karena ini pangkatnya 2, otomatis ini bukan PGL.
atau persamaan garis lurus. Lanjut, yang ketiga, 2Y tambah 4X sama dengan 0. Bagaimana ini? Termasuk PGL atau bukan? Ini variabel X-nya di ruas kiri, Y-nya di ruas kiri nggak masalah ya. Kalau yang A nih, X-nya di ruas kanan, ya kan? Y-nya di ruas kiri. Nggak masalah, yang penting ada variabel X, ada variabel Y, pangkatnya juga 1. Nah, di sini ada variabel X, sudah ada variabel Y, kita cek pangkatnya ini pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1. Kalau nggak ditulis artinya pangkat 1 ya. Kalau tidak ditulis ada angka 1 pangkatnya. Nah, kemudian variabel X dan Y-nya sama-sama di ruas kiri semua, nggak masalah. Yang penting ada variabel X, ada variabel Y, pangkat X-nya 1, pangkat Y-nya 1. Berarti ini termasuk persamaan garis lurus atau PGL. Lanjut, yang D. Apakah ini PGL atau bukan? Betul. Ini bukan PGL ya. Karena jelas di sini walaupun ada variabel X, ada variabel Y, tapi perhatikan pangkatnya X-nya 2, Y-nya 2. Otomatis ini bukan PGL atau bukan persamaan garis lurus. Lanjut, yang E. Oh, tidak ada sampai D ya. Nah, seperti ini contohnya, mana yang termasuk PGL, mana yang bukan. Semoga dipahami ya. Sekali lagi, yang termasuk PGL harus ada variabel X dan variabel Y, dan pangkatnya harus wajib 1. Oke, sekarang masuk ke cara menggambar persamaan garis lurus. Bagaimana langkah-langkah menggambarnya? Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X. Syaratnya, Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, kebalikannya, tentukan titik potong pada sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, di sini kenapa ada sumbu X dan sumbu Y? Karena kita menggambar di koordinat kartesius. Koordinat kartesius pasti ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian sudah dapat 2 titik, baru kita hubungkan kedua titik tersebut. Ya, jadi untuk menggambar garis, kita membutuhkan minimal paling sedikit 2 buah titik. Ya, nah 2 buah titik itu kita cari dengan cara seperti ini. Yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu Y. Udah dapat 2 titiknya, tinggal kita hubungkan. Nah, prakteknya seperti apa? Kita lanjut ke contoh soal. Gambarlah persamaan garis lurus berikut. Y sama dengan 2X tambah 4. Ini termasuk persamaan garis lurus ya, karena ada variabel X, ada variabel Y, dan pangkatnya 1, X-nya, Y-nya juga pangkatnya 1. Langkah pertama, titik potong pada sumbu X. Tadi titik potong terhadap sumbu X, syaratnya apa? Y-nya sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu persamaannya dulu nih. Ya. Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, Y-nya sama dengan 0. Berarti yang ada Y-nya kita ganti 0. Ini kan Y ya. Kita ganti 0. Di sini 0 sama dengan ikutin aja atasnya. Atasnya 2X, ikutin. Ditambah 4. Nah, sampai sini yang ada variabel X-nya kita pindahin aja ke kiri. Yang ini ya. Pindahin ke kiri, ke sini. Yang kiri kan 0 dikurang
2x sama dengan, kenapa dikurang? Ya, karena yang sebelah kanan di depan 2 positif, pindah ke kiri jadi negatif ya. Sama dengan yang tertinggal yaitu angka 4. 0 dikurang 2x berarti min 2x sama dengan 4. Nah, kita lanjut ke sini. Ibu tulis lagi. Min 2x sama dengan 4. Di depan x ada negatif 2 nih. Kita bagi aja dengan negatif 2 biar habis ya. Sebelah kiri bagi min 2, sebelah kanan juga bagi min 2. Supaya hasilnya 1. Min bagi min plus 2 bagi 2, 1 kan? Jadi tersisa x. X sama dengan plus bagi min, min. 4 bagi 2, 2. Jadi ini pembaginya tergantung yang di depan x ya. Kalau di depan x-nya min 3 ya dibagi min 3. X-nya depannya min 5 ya bagi min 5 dan seterusnya. Seperti itu. Supaya x-nya dapat 1 di depannya nih. Oke, udah dapat nih x-nya. Jadi titiknya buka kurung x, y. X-nya berapa? Negatif 2. Dari sini ya. Koma y-nya berapa nih? 0. Berarti negatif 2,0. Nah, ini dapat titik pertama. Nanti kita buat di koordinat kartesiusnya. Oke, yang kedua. Langkah kedua. Titik potong pada sumbu Y. Masih kelihatan ya ini. Titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya. Kebalikannya, titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya X-nya sama dengan 0. Kita tulis lagi. Y persamaannya ya. Y, ini dari sini ya. 2x tambah 4. Y-nya tetap sama dengan 2 kali. X-nya ganti berapa? 0. Tambah 4. Y sama dengan 2 kali 0, 0. Tambah 4. Berarti Y sama dengan 0 tambah 4, 4. Jadi, titiknya X, Y ya. X, Y sama dengan X-nya berapa? 0. Y-nya berapa? 4. Nah, ini titik yang kedua. Oke, dari titik pertama, negatif 2,0. Yang kedua, 0,4. Kita tinggal gambarkan dalam koordinat kartesius. Langkah ketiga, hubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini koordinat kartesius nih. Sekarang jangan lupa menggambar koordinat kartesius harus betul. Ke kanan mendatar sumbu X, tegak sumbu Y. Jangan lupa tulis Y dan X, kemudian ujung-ujungnya tulis tanda panah. Kemudian angka yang di tengah-tengah ini ada angka 0 ya. Nah, yang di tengah ini angka 0. Jangan salah lagi. Ini angka 0. Karena masih banyak yang bikin koordinat kartesiusnya salah. Koordinat kartesiusnya salah, gambar grafiknya pasti salah. Oke. Ini di tengah-tengahnya tulis angka 0.
Nah, ke kanan 1 kotak mulainya, ke kiri 1 kotak mulainya, ke atas 1 kotak mulainya, ke bawah 1 kotak juga, ya. Jadi bedanya 1 kotak 1 kotak. Nih 1 di tengah-tengah di garisnya. Bikinnya di garisnya nih. 3, 4. Dikasih tanda sekat kayak gini. Ikutin Ibu. Jangan salah lagi. Gambarnya jangan di tengah, jangan ditulis di sini -2 di tengah-tengah kotak. Salah itu, ya. Kalau ada yang masih menggambar seperti itu, Ibu suruh ulang. Jadi, gambarnya harus pas di garisnya, ya. Nih, dikasih tanda sekat di atasnya. Kemudian ke atasnya juga kasih tanda sekat. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 kotak bedanya, ya. Ke bawah juga -1, -2 di garisnya. Pas di garisnya. Oke, sekarang titik yang pertama -2,0. Berarti ini X, -2, Y-nya 0. X-nya -2. Sumbu X di mana sumbu X? Yang mendatar ya. Nah, Ibu ganti warnanya. Nah, X-nya -2 di sini kan, ya. Nih, X -2. Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, nggak bergerak ke atas atau ke bawah, tetap di sini. Nah, dikasih tanda lingkar kecil, ya, di sini. Kemudian yang kedua, titiknya 0,4. 0,4. Ini kasih tanda ini, -2,0. Yang kedua 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0, X-nya 0, mendatar 0. Di sini kan 0, Y-nya 4. Ke atas atau ke bawah, Y-nya positif 4. Nah, ke atas sebanyak 4 satuan atau 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini nih. Dilingkarin. Ini kasih 0,4. Nah, sudah dapat 2 titik. Titik pertama, titik kedua, tinggal kita hubungkan dengan penggaris, ya. Karena ini namanya garis lurus, berarti garisnya harus lurus. Jangan bengkak-bengkok, jadi harus pakai penggaris. Kita hubungkan kedua titik ini. Nah, seperti ini. Kita hubungkan titik ini satu, titik kedua dengan sebuah garis. Nah, garis ini namanya garis, nih, dikasih nama Y sama dengan 2X ditambah 4. Garisnya harus lurus ya. Kalau nggak lurus, itu bukan persamaan garis lurus. Oke, sampai sini menggambar grafik persamaan garis lurus, semoga dipahami. Kalau kurang paham, boleh ditanyakan ke Ibu atau diulang videonya ya. Oke, dicatat semua yang tadi Ibu sudah jelaskan, jangan dilewatkan, karena nilai catatan tetap Ibu nilai. Selanjutnya, kalau sudah mencatat, lanjut latihan soal. Kerjakan di buku latihan soalnya ada di sini. Ini nomor 1, tentukan mana yang persamaan garis lurus, mana yang bukan, ditulis soalnya. Tinggal dijawab ini PGL, yang B misalkan bukan. Seperti itu ya, seperti yang tadi Ibu contohkan. Yang kedua, gambar persamaan garis lurus pada koordinat kartesius di buku kotak-kotak. Wajib di buku kotak-kotak. Tulis caranya seperti contoh yang tadi Ibu jelaskan. Ada 2. Oke, sampai sini latihan soalnya. Kemudian kalau sudah, dikirim ke GCR. Kalau kurang paham, ditanyakan ke Ibu langsung, supaya bisa menuntaskan tugas-tugasnya.
Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini nih. Tetap semangat mengerjakan tugas-tugas pelajaran matematika. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan disiplin belajar dari rumah, jaga kesehatan, terapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.